warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbi. Hormati Ketua RW 10 Bapak Haji Masrur, Bapak Mulyawan, Bapak Ketua DKM, Bapak Nur Hasan, Bapak-bapak semua yang hadir di sini, para ustadz ya, yang pakai sorban maupun yang tidak pakai sorban, sama-sama kita pada malam ini tidak ada kata yang patut kita ungkapkan, melainkan kita sama-sama yuk kita dari hati sanubari kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih menghidupkan kita, yang masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur, nikmat sehat, nikmat walafiat, nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak pernah kita mungkin hitung-hitung. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini, kata Allah, la, tidak akan sanggup kalian menghitung nikmatku, kata Allah, yang aku berikan kepada kalian. Tapi Allah tidak minta untuk menghitung kepada kita terhadap nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah meminta kepada kita, hendaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya. Janji Allah, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini janji Allah. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur, hadirin wa hadirat, insya Allah, kata Allah, yang jauh rezeki kita akan didekati, yang ada akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ditambah. Ya, bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita hadir ya di Mushola An-Nur dalam rangka pengajian rutin yang diadakan setiap malam Ahad. Nah, ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ya hadirin semua yang hadir di sini, Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, berkahilah umur kami. Allahumma barik lana fi rizqina. Ya Allah, berkahilah rezeki kami.
Allahumma barik lana fi azwajina. Ya Allah, berkailah anak-anak keturunan kami min azwajina, dan pasangan istri kehidupan kami. Hadirin jamaah pengajian setiap Ahad malam ini yang hadir di sini, kita ini sudah memasuki ya pertengahan bulan Sya'ban. Insya Allah kurang lebih kita ini 2 minggu lagi ya, kurang lebih ini akan menghadapi kedatangan bulan suci Ramadan ya, dimana bulan suci Ramadan ini yang diwanti-wanti, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya mana? Tadi yang barusan kami baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi puasa ini hadirin ya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Adam sampai sekarang. Cuman puasa Nabi Adam beda sama puasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ketemu nih hadirin sama orang-orang Badui ya. Orang Badui itu ada di daerah Rangkas Bitung, kurang lebih dari lembur saya itu 5 kilo. Ternyata mereka puasa hadirin. Puasanya cuma setahun berapa kali? 3 hari. Ya, jadi puasa umat Nabi Adam itu salah satunya yang diajarkan oleh orang Badui itu mereka puasa 3 hari. Ya, tapi ketika jatuh kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita diwajibkan puasa minimal 1 bulan. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang dipanggil hadirin orang yang beriman. Ya, yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang beriman. Kalau hal-hal yang kita lakukan berat, ya amal soleh ini, tapi dilakukan dengan iman, itu menjadi ringan. Contoh 5. Orang yang biasa sholat tahajud, ya tengah malam kurang lebih jam 3, itu kalau orang biasa berat hadirin. Ya, hadirin berat. Tapi kalau karena seseorang itu imannya kuat, ya orang udah biasa sholat malam tahajud, dia mudah. Dan sholat tahajud ini hadirin ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hukumnya sunnah. Aqimis sholat liduluki syamsi. Nah, ada ayat berikutnya fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal tidak sholat tahajud ini tidak harus. Kembali kepada ayat tadi. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin Bapak-bapak yang saya hormati, yang Allah muliakan. Ternyata hadirin, kalau kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekiranya RT tersebut, negeri tersebut, penduduk tersebut, nah kalau mungkin RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat,
Bapak Gubernur, Bapak Presiden negara tersebut, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk tersebut, negeri tersebut beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, ini janji Allah, hadirin. Ya, kalau kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut hidup ini, hadirin. Jangan cemas terhadap kehidupan kita, masa depan kita. Banyak manusia gelisah, ya, memikirkan satu hari ke depan, satu minggu ke depan, ya, dia gelisah. Padahal kata Allah, jangan takut kalian, jikalau kalian beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin, mari kita bahas tentang masalah iman dan takwa, karena ini menyangkut dengan keyakinan. Ya, saya pernah hadirin punya hajat, ceritanya benar-benar ya butuh, dan saya benar-benar sangat-sangat membutuhkan hal urusan rezeki berupa uang itu. Saya menghayal, melamun, tapi bukannya bersandar kepada manusia, tapi saya terlebih dahulu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ini butuh uang 30 juta, hadirin. Ini yang butuh, harus bismah, hadirin ya. Saya ini butuh uang 30 juta, dapat dari mana ini? Dan saya niatnya buat untuk poya-poya, tapi saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melalui sholat tahajud, tengah malam menangis kita, hadirin. Ini keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana saya bisa mendapatkan uang 30 juta ini? Mohon maaf, ini untuk meyakinkan bahwa Allah itu bersama dengan kita. Menangis saya, hadirin wahai dulu tengah malam. Ya, lama kemudian, tapi tetap kita perlu ikhtiar, ya, ikhtiar dan doa. Telepon saya ke salah satu jamaah kita, hadirin. Assalamualaikum, saya butuh uang nih 30 juta. Buat apa? Buat lunasan haji. Saya niatnya buat lunasan haji. Mohon maaf, hal ini untuk sekali lagi, ini untuk harus dinikmat. Mohon maaf, hadirin, begitu saya ngomong itu di 30 juta, apa kata hadirin tersebut? Itu orang hamba Allah. Udah, Pak Ustaz, Bismillah. Jangan mikirin buat pelunasan rukun Islam yang kelima ini. Bismillah, insya Allah kami akan siapkan. Ini salah satu bentuk bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersama dengan kita. Asal kita ya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya tadi ya. Dan sekiranya kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kata Allah, ya, banyak manusia ini walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi banyak manusia terkadang mendustakan ayat-ayatku, maka Allah akan balas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, hadirin jamaah pengajian malam minggu ini, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufratahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kata Allah, ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman maksudnya, karena iman dengan sebenarnya iman, kata Allah, Allah akan mengampuni dosa kita, ma taqaddama min dhanbi. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, mari kita
yuk persiapkan untuk menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan umur kita, walaupun kurang lebih sekitar 2 minggu lagi. Kita tidak tahu umur, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan sehingga kita bisa menjalankan saum yang, mohon maaf ya, Rasulullah sudah menjanjikan barang siapa yang beramal soleh di bulan suci Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama, yang kedua, mari kita sucikan hati kita. Kalau pengen doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bersihkan jiwa kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, kata Allah, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Susah kita, tidak mungkin kita tidak akan berbuat salah dan dosa selama kita masih hidup di muka bumi ini. Tapi kita sebagai manusia, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita cepat bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diijabah doa-doa kita, hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk bertobat kepada orang-orang musyrik. Allah tidak memerintahkan untuk bertobat kepada orang-orang kafir. Allah tidak memerintahkan untuk bertobat kepada orang-orang yang munafik. Tapi Allah memerintahkan untuk bertobat kepada kita, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Mungkin ini saja hadirin ya, sekadar ini sambutan, sebetulnya sambutan ketua Musholah An-Nur karena berada kesempatan malam ini di Musholah An-Nur. Jadi saya selaku DKM An-Nur mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin cara menyambutnya ya, jamuannya ya, mohon bukan pintu maaf dengan seluas-luasnya. Akhir kalam, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan apa yang barusan kami sampaikan, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dan mungkin apabila ada kesalahan itu selama ucapan saya itu semata-mata dari pribadi saya, mohon dimaafkan itu dalam sebab-sebabnya. Akhir kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.